Assalamualaikum. Halo teman-teman, pada video pembelajaran ini saya akan membahas materi jual beli pada kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Nah, mari kita bahas apa sih itu jual beli? Nah, jadi teman-teman, jual beli secara bahasa adalah tukar menukar secara ataupun yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, jadi teman-teman, jual beli adalah tukar menukar harta dengan saling merelakan antara penjual dan pembeli, di mana barang tersebut memiliki manfaat dan milik penjual, dengan ijab dan qabul menurut cara yang telah diatur oleh syara. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Nah, jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Artinya, orang Islam bisa melakukan jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun. Nah, adapun di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, rukun jual beli. Nah, rukun jual beli itu sendiri adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Nah, lalu mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Nah, lalu yang ketiga, adanya alat nilai tukar pengganti barang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, atau lafal ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat jual beli. Nah, syarat jual beli itu sendiri adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad jual beli. Nah, yang pertama ada syarat penjual dan pembeli, di mana kedua belah pihak harus balik ataupun sudah dewasa, dan juga berakal sehat. Nah, orang yang gila ataupun bodoh yang tidak mengetahui hitungan itu tidak sah melakukan jual beli. Nah, lalu bukan pemboros atau tidak memubazirkan harta, dan bukan atas dasar paksaan. Nah, jadi atas kehendaknya sendiri. Nah, lalu yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu barang yang jelas harus ada ataupun barang yang dapat dilihat ataupun diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, lalu barang itu bermanfaat. Nah, jadi semua barang yang tidak bermanfaat seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama itu tidak sah diperjualbelikan. Seperti misalnya jual beli barang curian ataupun minuman keras. Nah, lalu barang yang diperjualbelikan itu harus suci. Nah, jual beli bangkai, kotoran, dan sejenis lain sebagainya itu tidak sah diperjualbelikan karena hukumnya haram. Nah, lalu barang yang diperjualbelikan itu adalah milik penjual ataupun milik sendiri. Nah, tidak sah jika barang yang diperjualbelikan itu berupa barang pinjaman, harta sewaan, ataupun barang titipan. Nah, lalu barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Misalnya, jual beli ayam yang belum ditangkap, ataupun merpati yang masih berterbangan, ataupun ikan yang masih di dalam kolam, dan lain sejenis sebagainya. Itu tidak sah dalam diperjualbelikan. Nah, lalu yang ketiga syaratnya yaitu alat untuk tukar menukar barang. Nah, alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai ataupun diakui secara umum penggunaannya. Nah, lalu ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul di sini itu ucapan serah terima antara penjual dan pembeli ataupun lafal ijab dan qabul, di mana dapat berupa bentuk kwitansi, tulisan ataupun nota dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Nah, jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli yang sah, yaitu boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Nah, lalu yang kedua jual beli yang terlarang, di mana tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu yang pertama seperti jual beli sistem ijon, jual beli barang haram, jual beli sperma hewan, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, jual beli barang yang belum dimiliki, dan jual beli barang yang belum jelas. Nah, yang ketiga jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama, karena hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena ada suatu sebab dan akibat yang tidak baik dari akadnya. Misalnya seperti jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Lalu, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Nah, yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Dan lalu jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Dan jual beli dengan cara mengecoh. Dan yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain.